Hari ini saya akan membahas masalah pentingnya menjaga kesehatan pencernaan buat imun tubuh. Kenapa sih kita harus benar-benar menjaga kesehatan pencernaan? Karena 70 hingga 80% imun tubuh itu terdapat di pencernaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kepingin usianya lebih umur panjang, nah kita harus memperhatikan kesehatan pencernaan kita karena eh, sangat berpengaruh di dalam imunitas tubuh kita. Nah, ini adalah tanda-tanda biasa yang gangguan pada sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya kita kurang menjaga sistem pencernaan, biasanya kita mengalami gangguan seperti kayak perut kembung, terus mungkin tidak bisa buang angin, atau mungkin kayak semacam kentut, atau mungkin konstipasi atau sembelit, dan mungkin saat BAB tekstur fesesnya lebih cair, terus hilangnya nafsu makan, diare. Nah ini adalah biasanya tanda-tanda atau gejala yang mungkin pernah yang mengalami sistem pencernaan. Jadi ada beberapa memang kalau misalnya kita mengalami hal-hal tersebut ini kita kurang nyaman sekali ya Bapak Ibu, apalagi kalau yang kondisinya itu perut kembung. Jadi kita itu kalau misalnya perut kembung itu rasanya di perut itu mau makan pun juga tidak enak, dan kalau misalnya yang mungkin nggak bisa sampai kentut pun juga sampai kalau misalnya kita ke dokter pun juga biayanya juga mahal. Jadi berbahagialah buat Bapak Ibu yang mungkin bisa buang anginnya sangat lancar. Jadi kalau misalnya ada yang lancar seperti itu, jadi jangan diajak. Jadi itu benar-benar berarti pencernaannya bagus. Nah, apa sih faktor-faktor penyebab masalah pencernaan? Nah, biasanya dikaitkan dengan pola makanan yang tidak sehat. Apalagi zaman sekarang banyak sekali makanan yang olahan atau mungkin yang istilahnya makanan siap saji. Terus banyak sekali makanan-makanan yang sekarang itu bahannya pun juga sudah banyak mengandung sintetik atau bahan-bahan yang mungkin merugikan di dalam pencernaan kita. Nah, apalagi untuk zaman sekarang anak-anak itu jajannya juga di luaran itu benar-benar mereka itu suka yang siap saji ya. Tapi jangankan anak-anak, kita aja sebagai orang dewasa pun kadang suka kalau misalnya lagi bepergian suka jajan juga di luaran. Nah, ini faktor-faktor penyebab masalah pencernaan. Terus juga karena stres, kepanikan yang terlalu berlebihan juga bisa menyebabkan masalah di pencernaan, dan karena infeksi virus dan bakteri, dan juga biasanya penggunaan efek samping konsumsi antibiotik yang berlebihan dan kurangnya istirahat, dan juga biasanya tidak mengunyah makanan dengan baik. Biasanya dengan makanan yang kita makan terburu-buru sehingga langsung ditelan aja, sehingga membuat penyerapan atau pencernaan kita tidak bisa langsung dicerna secara optimal karena memang makanannya masih dalam bentuk katakanlah belum lembut, jadi masih dalam bentuk potongan-potongan yang kasar. Jadi kalau misalnya kita mau pencernaannya sehat, ya salah satunya kita memang untuk makan kita harus mengunyah makanannya dengan baik. Nah, ini. Nah, salah satu faktor untuk meningkatkan imunitas itu adalah probiotik. Nah, probiotik ini adalah bakteri baik yang dapat ditemukan pada saluran pencernaan, terutama di lambung dan usus. Nah, kalau kita ngomongin fakta tentang bakteri, ada sekitar 100 triliun bakteri di dalam tubuh manusia, mulai dari mulut, hidung, permukaan kulit, dan yang terbanyak adalah di dalam usus. Bakteri baik terdapat di dalam usus manusia dan berfungsi untuk membantu kesehatan pencernaan dan metabolisme tubuh. Tidak hanya baik untuk kesehatan pencernaan,
Bakteri pun juga bisa dapat mencegah penyakit jantung. Kenapa bisa mencegah penyakit jantung? Karena dengan makanan yang tinggi lemak atau yang mengandung banyak kolesterol tinggi, kalau misalnya kita konsumsi yang terlalu berlebihan, terus di pencernaan kita juga nggak bisa diserap secara optimal, otomatis dampak kedepannya pun bisa berakibat penyakit-penyakit seperti yaitu tadi penyakit jantung dan juga dampaknya juga bisa ke stroke. Makanya kalau misalnya kita di dalam tubuh kita mengandung banyak bakteri baik, otomatis juga membantu mencegah penyakit jantung. Dan bakteri baik juga berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu kesehatan mental serta kognitif anak, serta dapat membantu menurunkan berat badan. Jadi ada beberapa penelitian kalau anak-anak yang mengkonsumsi probiotik dalam jumlah yang bagus itu ternyata mempengaruhi kecerdasan anak. Dan apalagi anak-anak ini kalau usia yang di bawah 5 tahun ini sangat mudah terserang virus bakteri karena di dalam tangannya itu kan kadang kalau misalnya bermain tanpa lupa cuci tangan, tiba-tiba mungkin mengambil makanan, langsung dimasukkan ke mulut. Nah, itu banyak bakteri yang ada di dalam makanan dari tangannya yang tadi main-main yang kotor-kotor, nggak cuci tangan, akhirnya bakteri jahat pun masuk ke dalam usus. Dan juga kadang main ke teman-teman misalnya kumpul sama teman-teman yang seusianya ada yang mungkin membawa virus atau bakteri. Nah, kalau misalnya kekebalan anak-anak kurang bagus itu mudah tertular penyakit. Makanya bakteri baik ini sangat membantu di usia anak-anak mulai balita sampai dewasa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak kecil, nah disarankan harus mengkonsumsi ya, jenis probiotik ini. Nah, ternyata bakteri ini juga adalah otak kedua dari manusia karena memiliki bakteri di dalam. Jadi bakteri ini ada hubungannya langsung dengan otak ya. Jadi dapat mengatur mood dan tindakan Anda hampir sama dengan otak. Semisal kalau misalnya kita uh, dihadapkan sesuatu kepanikan atau kecemasan, kadang kita langsung perut kita terasa mules, terus tiba-tiba langsung diare. Nah, itu salah satunya otak kita itu terhubung dengan pencernaan kita. Jadi kalau misalnya kita memiliki kecemasan atau kepanikan yang luar biasa, itu pasti keadaan lambung kita juga kurang bagus. Jadi kebanyakan apalagi yang kayak punya sesuatu yang harus ditargetkan. Nah, kadang sesuatu seperti itu juga hubungannya dengan ini perut mules, jadi diare. Ya itu karena otak kedua kita ada di pencernaan. Bapak Ibu, Atomi mempunyai 3 jenis probiotik yang sangat bagus membantu untuk pencernaan yang sehat. Nah, nanti saya akan mungkin satu-satu. Nah, terdapat yang mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing dengan probiotik 10 plus, dan juga yang terbaru ini adalah Atomi SCI Microbiome dalam bentuk kapsul, dan yang terbaru yang diluncurkan ini adalah Atomi Kids Probiotik. Jadi probiotik khusus anak-anak. Jadi luar biasa ya, Atomi ini mempunyai 3 jenis probiotik dengan teknologi yang berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi semuanya bagus semua. Nah, Atomi probiotik yang biasa kita tahu bentuknya saset ya, Bapak Ibu, yang 10 plus ini sangat spesial. Apa yang bikin spesial dari Atomi probiotik ini? Yaitu terdapat 12 jenis bakteri baik atau lactobacillus dan di dalamnya terdapat 11 macam nutrisi dari berbagai jenis buah seperti apel, ada pisang, stroberi, buah jeruk, raspberry, dan lain-lain. Dan juga terdapat 3 miliar bakteri baik dalam satu saset. Jadi dalam kemasan satu saset itu
Bapak Ibu sudah bisa mengkonsumsi 3 miliar jenis bakteri baik. Jadi dengan rasa yang unik, yang teknologi yang hanya dipunyai oleh Atomi dibandingkan dengan jenis probiotik yang di luaran atau yang mungkin dipasarkan di luar, itu Atomi mempunyai langsung satu sasetnya itu mengandung 12 jenis bakteri baik. Jadi luar biasa ya, kita mendapatkan produk yang kualitasnya bagus, dengan satu saset kita sudah bisa mengkonsumsi 3 miliar dengan teknologi yang luar biasa. Nah, ini adalah jenis-jenis bakteri baik yang ada di kandungan probiotik 10 plus. Nah, ini salah satunya ada Bifidobacterium brief, yaitu fungsinya untuk menghambat bakteri. Ada juga Bifidobacterium, ini juga terdapat pada usus bayi yang untuk menyusui, dan ini ada Bifidobacterium longum, yaitu tahan asam yang ditemukan di usus bayi yang sehat. Ada juga Lactobacillus rhamnosus dan Lactobacillus casei. Kalau yang saya pernah tahu itu Lactobacillus casei ini ada di salah satu produk susu, di susu balita itu ada salah satu yang mengandung Lactobacillus casei ini. Nah, ini itu bakteri asam alaktat yang bisa tahan terhadap asam dan panas hidup sampai ke usus. Dan ada Lactobacillus plantarum, itu memimpin fermentasi bakteri asam laktat. Jadi banyak sekali jenis bakteri yang ada di Atomi probiotik 10 plus. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan kesehatan usus kita. Nah, manfaat dari probiotik 10 plus ini yaitu untuk membantu kesehatan usus, membantu meningkatkan kekebalan tubuh secara keseluruhan, membantu mengurangi diare akibat infeksi tertentu, memperlancar BAB, membantu meringankan sembelit, membantu menyediakan kalsium untuk orang-orang alergi akan laktosa, dan mengurangi penumpukan lemak. Jadi untuk usus kita, di dalam usus kita ini sangat banyak mengandung bakteri. Jadi bakteri ini banyak terdapat di dalam usus. Cuma kadang dengan seiringnya kita dengan pola hidup yang mungkin kurang sehat itu, jumlah bakteri baik di dalam tubuh kita itu mengalami kurang. Jadi sehingga kita mudah terserang virus atau mungkin nggak bagus di pencernaannya. Nah, ini Lactobacillus yang tadi 10 plus ini untuk cara penggunaannya untuk dewasa ini 1 saset per hari. Kalau untuk anak-anak ini bisa setengah saset. Untuk balita biasanya seperempat saset. Jadi dulu sebelum keluar launching Atomic Kids probiotik, biasanya untuk Atomic probiotik 10 plus ini bisa dikonsumsi mulai anak-anak dengan anjurannya, yaitu tadi yang saya infokan, untuk usia balita mungkin bisa konsumsi seperempat saset, dan kemasannya isi 4 box kecil. Satu box masing-masing berisi 30 saset. Jadi kalau misalnya satu dos berarti totalnya 120 saset, dan Bapak Ibu bisa berbelanja melalui ATG Mall karena probiotik 10 plus ini belum masuk di website Atomi Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa berbelanja lewat ATG Mall. Jadi masih di website Korea. Nah, yang kedua ada yang namanya probiotik yang terbaru ini SCI Microbiome. Jadi mengandung 8 jenis probiotik yang tercantum dalam makalah SCI. Nah, ini mengandung 10 miliar TPU dalam satu kapsul, dan bentuknya ini kapsul ya Bapak Ibu. Kalau yang tadi bentuknya saset, kalau ini bentuknya kapsul, dan memiliki teknologi 4 lapisan yang dipatenkan. Jadi saat kita konsumsi probiotik SCI ini dalam satu kapsul ini, nah itu di dalam pencernaan itu masih bertahan kurang lebih sekitar bisa sekitar 7 miliar atau 8 miliar, karena
bakteri baik kalau misalnya sudah masuk ke dalam pencernaan itu biasanya sisa-sisanya itu biasanya nggak apa ya kalau awalnya mungkin yang 3 miliar, nah itu bisa jadi 1 miliar. Nah kalau yang kelebihan yang probiotik yang terbaru ini dengan 10 miliar CVU di dalam satu kapsul saat kita konsumsi itu di dalam apa sampai ke usus itu kita masih mendapatkan jumlah yang masih banyak ya mungkin sekitar kurang lebih 7 sampai 8 miliar dengan menstabilkan 8 probiotik dengan kerta SCI lebih banyak probiotik yang bertahan hingga jangkauan ke usus dan memiliki berbagai sertifikasi internasional dan terdapat prebiotik sebagai makanan bagi bakteri baik. Jadi kalau di probiotik SCI ini selain jumlah bakterinya lebih banyak, tapi juga terdapat probiotik untuk meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam pencernaan atau di dalam usus kita. Nah, kalau untuk Atomi SCI Mikrobiom ini kemasannya isinya 60 kapsul ya, Bapak Ibu. Jadi cara konsumsinya itu satu kapsul per hari. Nah, ini kalau yang memang nggak mau ribet minum air putih, nah ini satu kapsul ini sudah apa ya lebih enak. Jadi tinggal langsung telan. Gimana kalau yang bentuknya saset, memang bentuknya serbuk. Nah itu sama-sama mempunyai manfaat yang sama, cuma berbeda dengan teknologinya dan kebutuhan di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah Atomic Kids Probiotik, yaitu ini yang terbaru, jadi yang untuk probiotik untuk anak-anak, didesain yang disesuaikan tidak hanya mempertimbangkan kesehatan usus, tetapi juga kesehatan tulang seiring pertumbuhan anak. Diformulasikan dengan 7 strain probiotik yang dipatenkan, menggunakan teknologi pelapisan yang dipatenkan mencapai ujung saluran usus yang aman. Kalau untuk Atomic Kids Probiotik ini isinya 30 bungkus, dikonsumsi bisa 1 hari 1 saset. Nah, untuk mulai anak-anak usia 1 tahun, ini bisa konsumsi 1 saset karena diformulasikan memang sesuai dengan eh, pertumbuhan anak-anak. Jadi ini yang terbaru Atomic Kids Probiotik. Nah, atomi probiotik ini sangat dianjurkan buat orang yang duduk pada jangka waktu yang lama, orang yang mungkin kurang bergerak, orang yang memiliki nafas yang bau. Biasanya kalau nafas bau ini juga ada masalah di lambung juga, dan pencernaannya mungkin kurang sehat. Nah, sehingga nafasnya bau. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada ketemu teman atau kerabat yang mungkin nafasnya bau, nah langsung aja kasih aja probiotik biar dia juga merasakan kalau apalagi kalau probiotik yang saset itu kan rasanya enak. Jadi ada rasa jeruk pisangnya itu, nah langsung aja kasih itu biar nanti nafasnya biar tidak bau. Nah itu Bapak Ibu bisa langsung rekomendasikan probiotik yang 10 plus itu atau yang SCI itu ya. Terus orang yang memiliki pola makan dan gaya hidup kurang sehat, yang tadi saya bilang banyak ya biasanya orang-orang yang mungkin mengkonsumsi kandungan karbohidrat yang terlalu tinggi atau mengkonsumsi apa banyak sering makan daging-dagingan. Nah, itu dan makanan yang cepat saji. Nah, ini sangat dianjurkan bagi mereka yang memiliki pola makan yang kurang sehat. Dan sangat dianjurkan mulai balita, anak-anak, remaja sampai manula untuk meningkatkan imunitas. Jadi probiotik ini bisa untuk segala usia. Jadi mulai balita sampai dewasa usia manula itu semua membutuhkan jumlah bakteri baik yang banyak dan orang-orang yang ingin menjaga kesehatan usus. Jadi probiotik ini di Atom ini benar-benar sangat membantu bagi setiap hari kita harus
mengkonsumsi jumlah bakteri yang cukup karena setiap hari kita tidak tahu bakteri yang di sekeliling kita atau mungkin dari tangan kita yang mungkin kita kurang bersih pencuciannya kadang kan tidak bisa terlihat secara kasat mata ya jadi kita nggak tahu apakah kita sudah cuci tangan sudah bersih. Nah, saat kita mungkin makan makanan di di tempat, nah itu kita nggak tahu apakah ini benar-benar makanan ini higienis apa enggak. Nah, kalau misalnya jumlah bakteri dalam tubuh kita ini sedikit yang baik dan lebih banyak yang bakteri jahat, otomatis sistem imun kita gampang lemah. Jadi sehingga kalau banyak yang punya masalah di pencernaan tadi saya bilang mungkin BAB-nya yang mungkin kurang bagus apalagi buat yang suka berpergian luar kota karena kan berbagai daerah itu kan ketemu dengan makanan yang mungkin tidak sama jadi kan kita kebanyakan makan di luar nah itu juga sangat memerlukan probiotik ini atau mungkin yang biasa nggak belum adaptasi dengan cuaca atau suhu itu juga mempengaruhi kesehatan di pencernaan kita. Nah, itu juga membutuhkan probiotik. Jadi probiotik ini dibutuhkan untuk semua kalangan. Ya, mungkin materi saya sudah selesai.